Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Dr. Estu Widarwati, SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil laporan penelitian kami. Sebelum mempresentasikan, saya selaku moderator akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Next. Yang pertama ada Nujilatul Rahman, yang kedua ada Arum Sebastian Putri, yang ketiga ada Chelsea Napi, yang keempat ada Lipa Suryani, dan yang terakhir saya sendiri, Tarisa Agustewati Naksanda. Next. Di sini ada pendahuluan, latar belakang usaha yaitu, di era globalisasi ini, perkembangan dunia kuliner semakin luas, munculnya beragam makanan setiap harinya, salah satunya makanan jenis hamburger yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun makanan ini banyak mengandung bahan-bahan yang kurang sehat untuk dikonsumsi. Makanan yang kurang sehat cenderung lebih banyak diminati seperti makanan junk food, fast food yang mengandung kolesterol tinggi. Dalam studi rencana bisnis ini, kami mengubah isian burger dengan berbahan dengan tempe. Rumusan masalahnya di sini ada 3, cuma kami mengambil satu yang paling utama, yaitu bagaimana cara untuk membuka usaha burger tempe yang baik agar bisa meminimalisir kerugian. Next. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 4, yang utamanya yaitu untuk mengetahui layak tidaknya bisnis Queen Burger untuk dijadikan usaha, untuk dijalankan. Dan manfaat penelitiannya di sini adalah ada yang pertama pelaku bisnis. Pelaku bisnis untuk pengetahuan usaha investor layak atau tidaknya. Yang bagi investor yaitu layak atau tidaknya untuk berinvestasi. Yang ketiga bagi masyarakat sebagai pilihan alternatif makanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arum Sebastiani Putri. Yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian kita adalah burger tempe yang berlokasi di daerah Subang. Yang kedua, data penelitian. Meliputi aspek internal dan eksternal. Yang ketiga, ada metode pengumpulan data yang digunakan dengan observasi dan survei. Yang keempat, ada analisa data, meliputi penetapan ide. Ide berdasarkan pemikiran anggota kelompok, yang dimana terinspirasi dan healthy food, dan ingin memodifikasi burger menjadi makanan lebih sehat. Yang kedua, pengumpulan data. Data dikumpulkan berdasarkan survei dan observasi. Yang ketiga, penetapan harga. Harga ditetapkan sesuai dengan daya beli masyarakat Subang. Yang keempat, jumlah yang diproduksi. Untuk jumlah produksi tergantung dari banyaknya pembelian. Next. Di sini ada gambaran umum usaha. Visinya mewujudkan usaha Queen Burger ini lebih disukai kalangan masyarakat. Terus ada misi. Misinya ada 5, saya akan membacakan satu saja. Misinya mengembangkan usaha di beberapa tempat yang strategis. Next. Hasil dan pembahasan. Aspek hukum. Yang pertama ada analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. Bisnis yang didirikan ini sudah sesuai dengan hukum dan sama sekali tidak melanggar hukum. Karena produk tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan dan sudah banyak usaha lain yang menjual burger. Jadi dari sisi kelegalan, burger termasuk makanan yang legal. Yang kedua ada badan hukum, CV, Persekutuan Komanditer. Yang ketiga ada izin usaha, izin keamanan RT/RW, Karang Taruna, NPWP, SIUP, PIRT, dan TDP. Yang keempat, kesimpulan analisis aspek hukum. Dari analisis aspek hukum bahwa usaha Queen Burger ini layak dijalankan karena telah mendapatkan persetujuan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Next. Di sini ada aspek lingkungan. Yang pertama, lingkungan operasional. Pesaingnya KFC, pemasoknya penjual tempe, pelanggannya semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa, karyawannya terdiri dari 5 orang, pelaku bisnis, usaha yang kami jalankan secara bersama, masyarakatnya dapat membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua ada lingkungan industri. Kekuatan pemasok, bahan baku yang didapatkan tergolong beragam. Yang kedua persaingan. Lokasi produk ini berada di daerah yang strategis. Kekuatan pembeli. Produk ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, dari usia remaja hingga dewasa. Yang keempat, barang distribusi.
Barang pengganti dari roti burger ini yaitu pizza, spaghetti, dan nasi. 5. Hambatan dari produk burger tempe ini karena sebagai makanan baru di kota Subang. Yang ketiga ada lingkungan jauh. Ekonominya, daya beli terhadap produk makanan meningkat. Sosial dan budayanya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat terutama di kota Subang. Teknologinya yang dipakai hanya sebagai sarana promosi dan penjualan produk. Yang terakhir ada kesimpulan analisis aspek lingkungan. Kesimpulan aspek lingkungan operasional, industri, dan jauh menunjukkan bahwa sejauh ini usaha Queen Burger Tempe berjalan dengan baik, tidak memiliki hambatan yang terlalu besar, sehingga peluang usaha cukup menjanjikan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Charles Shanafi. Iya, baik. Terima kasih, Arum. Di sini ada hasil pembahasan. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Nah, di sini strategi bauran pemasaran untuk produk produk kami adalah Queen Burger Tempe. Untuk harga sudah ada tertera pada daftar menu yang sudah ditampilkan. Dan untuk tempat juga sudah ada tertera pada foto yang sudah kita tampilkan. Untuk strategi pemasaran, untuk segmentasi, di sini ada segmentasi demografis. Untuk target itu untuk semua kalangan usia. Untuk diferensiasi, kita memodifikasi burger diganti yang asalnya daging jadi tempe. Untuk analisis persaingan, di sini produk ini sangat jarang ditemukan di daerah Subang. Next. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Aspek teknis atau operasional. Lokasi. Usahanya berada di Jalan R.A. Kartini nomor 9 RT 26 RW 10 Soklat Kecamatan Subang Kabupaten Subang. Lokasi ini sangat strategis karena dekat dengan pemukiman warga yang menjadi target pasar produk kami. Untuk layoutnya sudah ada gambar tertera pada PPT ini. Dan di sini ada proses produksi dan teknologi dalam usaha, yaitu tidak ada teknologi khusus dalam pembuatan sama seperti pembuatan burger pada umumnya. Next. Di sini ada struktur organisasi perusahaan. Yang pertama ada direktur, yang kedua ada manajer pemasaran, yang ketiga ada manajer keuangan, yang keempat ada manajer produksi, yang kelima manajer HRD. Nah, di sini ada aspek manajemen dan SDM. Penjadwalan usahanya pada jam operasional dimulai dari hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 17.00. Lalu dari hari Sabtu sampai Minggu dari jam 10 sampai pukul 20.00. Di sini ada kebutuhan kerja. Untuk kebutuhan kerja memiliki 5 karyawan dengan kriteria yang ditentukan. Lalu di situ ada analisis aspek manajemen SDM, yaitu mengembangkan SDM dengan pelatihan. Next. Di sini ada aspek keuangan. Yang pertama ada analisis kebutuhan modal usaha, yaitu dengan total Rp42.103.000. Lalu di situ ada analisis kebutuhan investasi pra-investasi. Yang pertama ada biaya pembuatan studi, yaitu Rp100.000. Yang kedua ada biaya pengurusan izin-izin sebesar Rp1.000.000. Oke, next akan dibacakan oleh Teh Lipah. Silakan Teh Lipah. Nah, buat selanjutnya itu aspek keuangan. Ada tabel kebutuhan investasi dengan total aktivitas sebesar Rp19.103.000. Kemudian pada tabel biaya operasional dengan total biaya operasional sebesar Rp1.194.000. Kemudian pada aspek keuangan dengan total biaya perlengkapan pendukung sebesar Rp235.000, maka total biaya operasional Queen Burger Tempe per harinya yaitu Rp1.429.000 untuk 1 bulan. Maka total biaya produksi sebesar Rp1.429.000 dikali 30 hari, maka hasilnya
42.870.000. Kemudian untuk total produksi dalam 1 tahun sebesar 42.870 dikali 12 bulan dengan hasil yaitu 514.440.000 rupiah. Nah, di sini ada tabel estimasi penjualan tahun 2022 dan 2023 dengan harga jual sebesar totalnya Rp115.000 dan pendapatannya tahun 2022 dengan total Rp1.858.680.000. Nah, kenaikannya dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 15%. Maka tahun 2023 totalnya sebesar 2.048.000.000. Nah, di sini kemudian ada analisis arus kas dengan saldo akhir kas tahun 2022 sebesar 444.942.650 rupiah dan tahun 2023 sebesar 474.823.800 rupiah. Nah, di sini ada analisis rasio kelayakan usaha dengan jawaban NVC sebesar 729.492.676 rupiah. Maka nilai NPV-nya positif. Nilai kas bersih lebih besar daripada investasi. Artinya bahwa investasi tersebut layak dan memberikan keuntungan. Nah, playback periodnya sebesar selama 3 bulan 2 hari. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Niji. Baik, terima kasih Lita. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dampak ekonomi dari usaha ini yaitu terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat, dan untuk dampak sosial dan budayanya yang pertama ada meningkatkannya varian baru dalam bidang makanan dan salah satunya burger tempe yang memiliki cita rasa yang khas dan unik. Lalu ada dampak lingkungannya yaitu membuat lokasi bisnis semakin ramai. Dan dari kesimpulan analisis tadi yaitu burger tempe memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat sekitar, membuat produk ini layak untuk dilanjutkan karena memiliki kontribusi usaha bagi kesejahteraan masyarakat. Oke, next. Nah, di sini ada hasil analisis. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan dari Queen Burger Tempe ini yaitu tanpa bahan pengawet dan harganya terjangkau. Lalu ada opportunities, yaitu usaha ini dapat memberikan potensi peluang usaha yang besar bagi masyarakat sekitar. Lalu ada weakness, yaitu pertama ada kita dituntut harus menjual produk kita sebelum batas kadaluarsa. Jika tidak bisa terjual, maka akan rugi. Lalu yang terakhir ada threat, yaitu harga bahan pangan yang semakin meningkat. Makanan membuat harga burger tempe ini akan lebih mahal dari yang burger lainnya. Oke, next. Nah, ini ada contoh produk burger tempe dari kelompok kami. Oke, next. Nah, untuk yang kesimpulan, Queen Burger Tempe merupakan rencana bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Kami membuat inovasi baru terhadap makanan berbahan tempe yang dapat dijadikan produk olahan makanan burger tempe dengan cita rasa yang nikmat dan juga menyehatkan. Lalu tentunya dengan berbagai variasi seperti burger tempe original, terus barbecue, cheese, Korean spicy, sambal bawang, dan sambal jeruk. Lalu dari hasil analisis burger tempe ini layak untuk dijalankan karena dapat memperoleh keuntungan yang cukup besar. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.